Kepulauan Riau, sebuah provinsi yang maha kaya dengan sumber daya lautnya. Lautan menyelimuti 96% wilayahnya dan hanya menyisakan 4% daratan. Ragam kekayaan laut bisa dinikmati dengan mudah di Kepulauan Riau. Wisata bahari, jutaan ton ikan tangkap, ribuan kelong, dan pantai yang memanjang di 2.300 km adalah saksi kayanya laut kami. Tanjung Pinang, kota yang syarat akan sejarah, budaya dan adat istiadat Melayu, sekaligus ibu kota provinsi Kepulauan Riau, adalah tempat yang nyaman untuk menetap sembari menimba ilmu. Di kota ini, aku memulai perjalanan, menemukan benang merah, potensi kelautan dan perikanan di Kepulauan Riau, yang mungkin masih asing di pandangan penduduk kami sendiri. Satu di antara banyak wilayah pesisir yang tersohor dengan hasil budidaya ikan karangnya terletak di Madong, Kampung Bugis, Kecamatan Tanjung Pinang Kota. Kampung Bugis adalah satu nokta kecil, surga daya laut yang ditebar Tuhan di kota Gurindam, negeri Pantun. Assalamualaikum, Pak Hamzah. Iya Pak, saya Ahmad Pak. Pak, saya udah di Madong nih Pak. Iya, lokasinya betul ya Pak, yang banyak botol warna-warni Pak ya. Oke, saya ke sana sekarang Pak. Terima kasih Pak. Lama Baru sampai Pak. Lihat Pak. Dari jam berapa tadi Pak? Dari kalau orang Rawa itu dari malam. Oh, berarti mulai mancingnya dari malam, pagi baru diambil ya? Ayo Mat, kita duduk di sini Mat. Siap Pak. Kita ngobrol di sini. Nah, enak nih tempatnya nih Pak. Dari mana nih Mat? Dari Tanjung Pinang nih Pak. Nah, Tanjung Pinang. saya kan mahasiswa kelautan Pak. Hmm. Jadi maksud dan tujuan saya datang ke sini selain untuk menggali informasi dari Bapak secara langsung, saya juga mau belajar dan mendokumentasikan Pak. Boleh lah Mat, kalau memang gitu. Nak bertanya dari mana? Mat kan mahasiswa. Saya sudah bawa bahannya nih Pak. Siap. Lengkap buat Bapak hari ini. Kita bertanya-tanya. Jadi apa sih Pak latar belakangnya Bapak buat usaha penangkaran pembesaran ikan kerapu ini Pak? Nah itulah, kalau di Bapak ini, di kelompok Bapak ini,
ya ada cerita tersendirilah untuk membuat kelompok ini tak mudah gitu kan. Karena kami belajar dari pelatihan, barulah berdiri satu kelompok. Itu pun tidak mampu kita karena Apa nih Pak nama kelompok KUB-nya? nama kelompoknya Maju Mandiri. Maju Mandiri ini kan istilahnya dari kita bertanya juga dari kawan-kawan gitu, kelompok apa yang harus kita bentuk nama gitu kan. Karena mandiri, karena sebelum bentuk kelompok kita udah mandiri masing-masing individu. Iya. Itulah jadi tersebut semua kawan-kawan sepakat. Kalau untuk bantuannya sendiri Pak, berupa apa biasanya? Alhamdulillah dari pemerintah setelah kami mandiri panen gitu, tercetus juga dengan mediasi. Diekspos juga kami waktu panen perdana gitu kan. Pak. Pertama kali, terus orang itu membaca koran, terus dari DKP provinsi pun datang. Oh, langsung datang. Langsung Dari datang. pemerintah langsung datang. Langsung membantu pertama itu keramba. Oh, berupa Dari keramba. keramba. Pertamanya itu berarti keramba Pak ya. Keramba. Oke. Kita kan tahu nih Pak, ikan air asin itu kan banyak sekali jenisnya. Kenapa ikan kerapu yang Bapak pilih? Nah, itu tadi ikan kerapu itu memang kami dari dulu di sini udah memang menarik gitu kan. Memang punya daya memang tarik punya tersendiri daya di hati tarik Bapak tersendiri berarti gitu kerapu kan. ini, Pak, ya. Oke. Itulah jadi tertarik memelihara kerapu ini. Cuma kita tahu dulu di sini satu jenis saja, nyatanya dia banyak jenis. Nah, untuk jenis yang Bapak budidayakan ini jenis apa Pak? Kalau yang kami budidaya, kalau memang di lokal kami sini kerapu lumpur. Kerapu lumpur namanya Pak, ya. Kalau untuk bahasa ilmiahnya? Nama lain dari kerapu lumpur itu sendiri? Ya kerapu sungai. Kerapu sungai. Kami bilang gitu karena Kerapu titik sungai, kami ya. dekat dengan sungai. Oh, karena didukung juga dengan perairan di sekitar Benar. rumah Bapak juga ya Pak ya. Oke. Cerita sedikit dong Pak, gimana awalnya mengumpulkan modal bersama teman-teman sebelum akhirnya dapat bantuan dari pemerintah? Itulah kita bercerita membentuk kelompok ini memang tak mudah. Kita istilahnya nelayan tangkap ini nelayan tradisional yang istilahnya nelayan individu sendiri-sendiri berangkatnya kan. Karena pendapatan pun tidak menentu, jadi kita buatlah satu kelompok dengan catatan 3 bulan 500.000. Jadi dalam 3 bulan itu Bapak mengumpulkan teman-teman untuk mengumpulkan dana sebesar 500.000 untuk modal awal kelompok itu Pak ya. Kelompok. Menarik sekali Pak. Iya. Nah, setelah modal terkumpul dan semua teman-teman setuju dengan pengambilan nama KUB Maju Mandiri itu, ilmunya dari mana nih Pak? Bisa dapat, oh kita bakal mengolah pembesaran ikan kerapu. Tentu harus ada latar belakang ilmunya juga kan Pak? Jadi gini, kami kan istilahnya jual beli ini kan hanya tahu di kedai di sini aja. Kedai makan. Nah, kedai makan gitu kan. Tapi kami coba juga tanya di pasar, dengan kedai makan lebih mahal kedai makan, gitu kan. Jadi dari situ ketemulah orang dinas satu orang. Dari hasil survei dari hasil kami bawa ikan itu tadi ketemu dinas itu tanya, Bapak piara ikan ya? Iya, dia bilang gitu kan. Ikan apa? Ikan kerapu, tapi kerapu sungai Bu, kerapu lumpur. Kerapu ini kan banyak jenis kata dia gitu kan. Bapak mau tak saya data kata dia gitu kan. Data apa Bu? Pertama awal ceritanya itu kan, Bapak kami sekolahkan pelatihan di Stoko Batam, mau tak? Tapi 2 orang Pak kami minta. Bapaknya kelompok belum Bu, bilang kan waktu itu belum kan. Cuma kami udah bentuk, belum kasih nama. Belum dapat namanya. Kami lagi istilahnya inilah Bu, pingin buat keramba tuh dari keramba pakai galen yang 30 liter mau berubah pakai drum. Kami belum tahu macam mana teknisnya. Kalau kamu mau, kamu datang ke kantor saya, Perikanan, saya daftarkan, berangkat kamu ke sana nanti. Ini tak lama lagi nih katanya. Ya berebutlah kami 2 orang. Apa nama sekolahnya tadi Pak? Balai Budidaya Stoko di Batam Pak ya. Berapa lama tuh? Itu di sana kami belajar? 2 minggu. 2 minggu. Bapak dengan teman tadi itu Pak. Iya. Banyak kami pun istilahnya bukannya kami aja, satu provinsi dari ini. Seluruh provinsi Kepulauan Riau. Jadi kami di Madongnya 2 orang pertama awal. Perwakilan dari perwakilan. Setelah kami berkelanjutan terus tiap tahun ada dikirim 2 orang gitu kan. Setiap tahun selalu berganti orang-orang yang disekolahkan di Balai Stoko Batam ini Pak ya. Dapat tahu dari sanalah kami uang sudah terkumpul. Nyatanya kami buatlah keramba drum. Kami belilah drum di Pinang. Dari Tanjung Pinang. Satu drum waktu itu harga dia masih murah. Cuma 100.000 satu drum yang biasanya biru itu Pak. Iya.
kalau sekarang ini kan udah mahal. Kita awal kami itulah berdiri. Jadilah 10 lubang. 10 keramba Kerja kami tuh, Pak, ya. pun istilahnya potong kayu itu bersama, beli baut dia aja, kerja sama lah gotong royong. Sama dengan 10 teman-teman tadi, 10 Pak, ya. teman tadi. Dibantu dengan modal awal yang 500.000 selama 3 bulan itu. Benar. Oke, Pak. Nah, berarti sekarang total udah ada 10 keramba yang Bapak bangun bersama teman-teman tuh, Pak, ya. Nah, dari 10 keramba ini ikan kerapu jenis apa yang sedang Bapak budidayakan sekarang? Kalau sekarang ini ikan kerapu jantan, kerapu lumpur pun ada Kerapu juga. cantang, Pak, ya. Soalnya kan ikan kerapu itu kan jenisnya kan cukup banyak kan, Pak. Banyak. Oh, berarti yang Bapak pilih itu cantang. Cantang. Karena didukung dengan kondisi perairan di Benar. sekitar rumah tadi, Pak, ya. Nah, kalau kegiatan sehari-hari ini, Pak. Nah, itu Saya kegiatan ini, Pak. sekarang ini tuh lagi menunggu kawan tuh Oh. mengantar ikan. Nah, tadi. kebetulan nih sudah datang nih, Pak. Nah, iya boleh betul. nih. Boleh kita olah nih, Pak. Boleh lah. Kalau mau buka, Yang mana ini, Pak? Oh, betul itu ya. Nah, tinggal ke sana aja. Berarti ikan yang dikasih pakan ikan runca ini ikan-ikan di atas usia berapa aja, Pak, biasanya? Di atas 3 bulan lah, masuk Oh, bulan di atas. keempat, kelima. Nah, itu 3 makan bulan runcah ke atas sudah mulai pakan ikan runca, Pak, ya? Iya, Kalau di bawah 3 bulan itu? makanya pelet. Oh, masih ikan pelet. Ukuran berapa tuh, Pak? Ukuran 10 cm, 7 cm, dan itu udah makan pelet. Kalau udah besar gini emang runcah, segala jenis ikan pun Segala harus jenis ikan disikat dia semua. disikat dia semua, Pak, ya? Penting segar. Yang penting ikan segar, Pak, ya? Nah, kalau tujuannya dikasih jaring ini buat apa? Untuk menutupi Jaring. itulah burung. Oh, predator dari atas, Pak, ya? Dari atas. Oh, seperti elang. Lagipun dia berlindung juga gitu kan, Oh, dari panas. panas. Pak, kita lanjut ngobrol di sini aja, Pak. Kalau rentang usia panen ikan kerapu itu dari umur sampai umur berapa? Kalau kerapu sekitar 10 bulan sampai 1 tahun. 10 bulan sampai 1 tahun. Tapi dalam misalnya ada 5.000 ekor ikan tidak sekaligus 5.000 ya? Tidak semua, karena kita hasil sortir juga. Ada yang besar, ada yang sedang, ada yang kecil. Berarti bisa dalam 5.000 ikan itu bisa sampai 1,5 tahun lah proses panen. Benar, sampai. Jadi yang di sini tadi paling tua usia berapa bulan? Itu udah mencapai mau masuk 7 bulan lah. Oh, sebentar lagi panen dong. Iya, lagi 3 bulan lah. Lagi kurang lebih 3 bulan. Tapi kita sortir juga kan, mana yang layak. Ya tadi karena waktu kita angkat itu masih ada beberapa Bercampur ikan yang kan masih juga. bercampur. Nah, kalau kita kan manusia selama rentan hidup kita kan ada pengecekan kesehatan, Pak. Nah, kalau untuk ikan kerapu ada pengecekan kesehatan? Kalau untuk ikan ada juga, kita istilahnya tambah vitamin C. Oh, penambahan Tapi vitamin C. sebulan sekali. 1 bulan sekali. Itu disuntikan atau dicampur dengan pakan? Kita dicampurkan dengan pakan. Dengan pakan Nah, ikan runca tadi? Kita buat, nanti ada
alat untuk penyemprotan di ikan ruca itu, nanti diendapkan dalam berapa jam, baru kita kasih ke ikan. Oh, kendala di proses pembudidayaan ini apa aja sih Pak? Entah itu apa kematian secara massal atau ikannya tidak cepat besar. Biasanya yang Bapak hadapi di lapangan itu apa? Kalau di lapangan itu yang pernah kami ada kematian, dia berskala kecil, tapi pernah juga satu kali itu yang berskala besar kali. Langsung skala besar. Iya. Berapa ekor Pak? 5.000 ekor. 5.000 ekor. Iya. Mati semuanya. Mati semuanya, satu pun tidak ada yang hidup. Penyebabnya apa? Virus. Oh, dari Dari induk yang dikasih ditetaskan sehingga mempengaruhi dari bibit yang dikasih. Oh. Nah, kalau saya perhatikan dari tadi selama kita proses pemberian pakan tadi kan ada beberapa kapal-kapal besar yang lalu lalang juga. Itu mengganggu nggak Pak? Kalau untuk kargo kami tidak. Kalau untuk dulu seperti tambang boksit Sangat mengganggu. karena bunyi mesin tugboat itu kuat kali. Ah, Kalau kargo itu kan dia di depan kerambannya dia pelan, pelan aja. santai aja gitu kan. Tapi kalau tarikan tongkang dengan itu memang ikan itu beriak di dalam keramba, Beriak. lari-lari gitu kayak Rasa terganggu, takut. stres Pak ya. Iya. Nah, entah itu dari proses lalu lalangnya mereka sehingga menyebabkan pencemaran air atau entah ada kecelakaan apa gitu. Kalau kecelakaan udah pernah terjadi di sini, tongkang itulah Tongkang. nabrak keramba Tongkang kami. pengangkut boksit itu Iya. nabrak keramba Bapak. Keramba Bapak sendiri atau Semua dari sana ujung, dari sampai ujung ke sini. Sampai ke sini. Iya, Habis Pak. habis semua. Pokoknya jangkar kemana, keramba pun kemana, ikan pun habis semua lepas. Habis kemana lepas. Tapi dari pihak tongkang itu sendiri ada pertanggungjawaban. Dari perusahaan itu ada pertanggungjawaban. Alhamdulillah ada pertanggungjawaban. Alhamdulillah. Mereka pun mengerti. Dihitung per ekor lah gitu kan, sesuai dengan ukuran masing-masing keramba lah. Berarti tidak ya secara musibah ya Iya, namanya juga betul. musibah, cuman kalau untuk dirugikan mungkin ya tidak terlalu dirugikan karena ada proses tanggung jawab itu tadi Pak ya. Betul. Nah, Mat, Pak. tuh dengar suara azan Iya tuh. nih, Pak. Sudah masuk Ayo, zuhur nih Pak. Nah, kita naik yuk Boleh dulu. Pak. Saya lepasin talinya dulu Pak. Oke. Ya. Mat, ada lagi enggak yang mau ditanyakan? Saya rasa sudah cukup lengkap ya Pak ya. Tapi ada satu lagi Pak. Saya mau minta tolong nih sama Bapak nih. Jadi selain saya mau mendokumentasikan dan belajar tentang pembudidayaannya, saya juga mau belajar tentang pengolahannya Pak. Kira-kira Bapak punya kenalan nggak? Ada, Mat, di Kampung Bugis, Pak Hasan tuh. Wah, kebetulan sekali Pak. Boleh saya minta kontaknya Pak? Boleh. Nah, mana Pak? Nih, Mat. Oke Pak. Langsung aja, Mat, kontak ke dia. Atas nama Pak Hasan. Pak Hasan. Oke Pak, saya coba hubungi Pak Hasannya dulu Pak ya. Telepon aja langsung, Mat. Halo, assalamualaikum Pak Hasan. Pak, saya Ahmad Pak. Saya mahasiswa kelautan di Kepulauan Riau Pak. Saya dapat informasi kontak Bapak dari Pak Hamzah. Iya, Pak Hamzah Madong Pak, pembudidaya ikan kerapu. Nah, Pak, kalau boleh nih Pak, boleh saya berkunjung ke tempat usaha Bapak Pak? Untuk sekedar berbual-bual tentang usaha Bapak. Oh, boleh Pak. Siap Pak, terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, alhamdulillah saya sudah janjian dengan Pak Hasan. Besok saya berkunjung ke tempat pengalengan ikan ketam ranjungan tadi Pak. Ya, Mat, Ah, ini iyalah, udah Pak. siang nih. Ah. Saya ini nak ngantar anak sekolah. Emang Iyalah. kerja saya antar jemput anak sekolah. Oh, ini Pak ya. Nah, Antar kemana nih Pak? ke Anak-anak kampung sekolah, seberang nih, Pak? Sungai Oh, Nyiri. kampung seberang nih. Nah, sejalan ya, Mat ya. Iyalah Pak. Sebelumnya terima kasih banyak Pak. Iya, Saya Mat. sambil duduk-duduk mencatat-catat dulu lah Pak. Oke, Mat. Terima Saya kasih, jalan dulu ya, Iya, Mat. ya. Pak. Kekayaan alam memberikan sebuah peluang bagi manusia untuk memanfaatkannya dengan bijak. Pak Hamzah, satu dari sekian banyak orang yang berhasil menjadi pionir perubahan bagi orang-orang di sekitarnya guna mendapatkan kondisi hidup yang lebih baik.
Berbekal ilmu secukupnya, mereka berhasil menjadi beradidaya secara mandiri. Hidup berdampingan dengan alam dengan membudidayakan ikan kerapu berkilo-kilo adalah bukti betapa laut di Tanjung Pinang telah memberi ruang terbaik bagi pengembang ekonomi, tempat hidup para ikan, dan sumber kehidupan para nelayan. Assalamualaikum bang. Pak Hasan mana bang ya? Oh ujung terus. Kasih bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Hasan. Ya, saya. Saya Ahmad Pak. Ya, Yang silakan, hari itu calling-calling dengan Bapak. Ah, apa hal pula nih? Jadi Datang ke sini. kedatangan saya kemari ini Pak mau menggali lebih dalam tentang potensi-potensi kelautan di Kepulauan Riau ini Pak. Jadi sudah beberapa kali saya melakukan penelitian di sektor budidaya. Nah, sekarang saya mau tahu pula tentang sektor pengolahan, dan kebetulan saya diinformasikan Pak Hamzah tentang usaha yang Bapak lakukan inilah. Nah, makanya saya telepon Bapak waktu itu. Iya. Inilah kita sekarang sini mau nanya-nanya nih Pak. Boleh. Pak ya, boleh Pak ya. Nah Pak Hasan, coba dijelaskan sedikit Pak tentang usaha pengolahan apa sih yang Bapak lakukan di tempat usaha Bapak ini? Ya, kalau dari dulu sampai sekarang ini saya mengolah rajungan. Ketam ranjungan Rajungan. Pak. Nah, pengupasan itu, pengopekan. Pengopean. Pengopean. Oh, pemisah. Oh, mungkin teman-teman kan ada banyak yang nggak tahu nih pengopean itu apa tuh. Jadi pengopean itu pelepasan daging dari cangkang ketam itu Pak ya. Cangkang. Nah, Itu yang Bapak guliti. Iya betul. Kita kan dipisah-pisahkan daging itu, satu ketam itu banyak jenis. Banyak jenisnya ya. Kita bagi-bagi. Kita bagi-bagi. Nah, dan banyak juga nama-nama jenis itu kan yang lebih jelas nanti yang megang usaha di Yang kepercayaan di sini lah. Oh, ada orangnya nanti ya Iya, Pak ada yang nanti. bisa saya wawancarai juga Iya, Pak ya. betul. Oke, Pak. Kalau beda ketam dengan ranjungan itu apa? Ya, dia namanya ketam itu kan banyak. Bukan hanya kalau rajungan itu memang rajungan ya. Jenisnya dia kalau naik ke atas itu tak lama langsung mati. Oke, Kalau si ranjungan itu tadi. Ranjungan itu sekian hitungan jam mungkin dia mati. Tapi kalau seperti bangkang itu ketam bakau. bangkang, ketam bakau itu. Ketam bakau itu kan dia tahan. Oh, daya tahan hidupnya lebih lama. Lebih lama di atas Dibandingkan ketam ranjungan tadi. Dan juga rajungan ini lebih banyak di laut gitu. Oh, lebih banyak di laut. Habitatnya di laut ya. Habitat di tidak di lumpur seperti Tidak di ketam lumpur. bangkang, ketam batu, Iya, betul, yang lain-lain itu Pak ya. Nah, kalau untuk usaha yang Bapak geluti ini dari tahun berapa sih Pak mulainya Pak? Lebih kurang 2003 mungkin saya buka. 2003 Bapak buka usaha ini. Buka usaha ini. Apa sih Pak yang melatar belakangi Bapak buat usaha pengopean ketam ini tadi? Itu panjang, ceritanya panjang. Ceritakan Pak. Memang awalnya tuh saya diajak anak saudara saya ngajak kerja sama ya kan. Tapi dari situ sebenarnya saya tidak percaya dengan usaha ini. Tidak percaya. Oh, tidak ada tidak optimis dengan usaha ini. Tidak respon lah dengan apa yang diajak ya kan. Jadi pada suatu hari adik saya di kampung, dia nih nelpon saya Dia ngeluh dengan kehidupan. Dia berkeluh kesah tentang susah kehidupan. gitu kan.
susah kehidupan untuk cek makan aja Ah. susah, dia bilang. Jadi di situ saya berpikir macam mana supaya saya bisa memberi pekerjaan, terutama terhadap adik saya tadi ataupun saudara saya. Jadi apa pekerjaan yang bisa membuat orang bisa bekerja? Dari keluh kesah adik bapak tadi, terus bapak terpikiran. Itulah timbul motivasi saya untuk membuka lapangan kerja jadi untuk. saya cubalah jalan tempat orang kerja. Oke. Saya bilang ini boleh menampung pekerja gitu. Mungkin kita nak ngasih walaupun saudara sekali boleh, Iyalah, tapi kalau betul-betul. pekerjaan mungkin lama. Ada situlah saya mulai Dari buka situ. usaha. Berarti keluh kesah adik bapak tadi yang melatar belakangi bapak iya, betul. membuka usaha Betul, pengopean betul. ketam ini tadi ya. Hmm. Dengan tujuan awalnya membuka lapangan kerja Iya, untuk betul. ya minimal keluarga sendiri Keluarga deh. sendirilah. Iya. Ah, Nah, Pak, ini kan yang namanya usaha itu kan ah. pasti ada pasang surut Iya, dan iya. kendala dan kesulitannya. Hmm. Cerita sedikit Pak, kendala sama kesulitannya selama Bapak buka usahanya dari tahun 2003 tadi Pak ya. Memang kalau kesulitan tuh dari awal itu kita yang paling sulit itu mendapatkan bahan. Bahan baku jadi kesulitan Bahan utama. baku. Sebenarnya sebelum kita buka itu sangat banyak supplier yang seperti kita. Sangat banyak, termasuk orang kita Chinese pun kalau tak salah ada 3. Yang jadi supplier, sebab- bahan baku untuk Ya, Bapak. bukan bahan baku yang buka seperti saya. Oh, buka mini pelaku place. usaha. Pelaku usaha. Yang sama jenis Yang usahanya sama dengan jenis. Bapak. Itu kalau tak salah sewaktu itu ada sekitar belasan mini plane yang ada di Tanjung Pinang ini. Ada belasan. Jadi kan kendala kita kan, sedangkan ini kan bahan baku dari laut. Jadi kita terutama nelayan-nelayan itu sudah pegangan orang semua. Iya, jadi setiap nelayan tuh, nelayan A sudah dipegang oleh iya, betul, pelaku betul, usaha betul. A. Jadi situ kendala kita. Tapi alhamdulillah dengan awal saya buka, saya punya nelayan 5 orang. Dan juga waktu itu saya punya tenaga kerja ibu-ibu itu ada 7 orang. Di awal-awal Yang Bapak pertama. buka usaha itu ya. 7 orang. Ada 5 nelayan nelayan tangkap yang khusus mengantarkan untuk saya. ranjungan ke Bapak. Ah, ah. Dibantu dengan 7. 7 orang karyawan tadi. Ibu-ibu. Termasuk Yang adik laki-laki- Bapak itu ya. Nah, yang laki-laki ada 3 waktu itu. Yang laki ada 3, selebihnya 4-nya Yang ibu-ibu. pikernya 7. Ya alhamdulillah juga yang 7 itu sampai hari ini masih ada. Sampai hari ini. Masih ada. Dari tahun 2003. Betul. Masih ada. Berarti cita-cita Bapak untuk membuka lapangan kerja untuk orang-orang di sekitar Bapak, alhamdulillah masih terjaga sampai hari ini Pak ya. Sampai hari ini, alhamdulillah. Pak, kalau dari usaha yang Bapak geluti sekarang, adakah peran pemerintah di dalamnya selama Bapak berusaha nih Pak? Kalau peran pemerintah itu, kalau pemerintah itu seperti perikanan mensupport itu alhamdulillah lumayan. Dari Dinas Perikanan dan Dari Kelautan juga Perikanan mendukung. Mendukung. Kalau dulu tuh mereka sering kadang-kadang 10 hari sekali. 10 hari sekali berkunjung. Berkunjung. Kadang sebulan sekali. Ada juga macam karantina juga dulu sering berkunjung ke sini. Berarti total jumlah karyawan sampai hari ini? Karyawan kalau nama usaha seperti ini kan usahanya musiman. Usaha musiman. Musiman. Oh, karena Ah, tergantung dari bahan baku dari tadi bahan tuh Pak baku. ya. Dia memang ada musim dalam 1 tahun tuh ada sekitar 2 bulan atau 3 bulan yang banyak bahan. Banyak bahannya. Pernah juga saya mencapai ibu-ibu yang bekerja itu pernah sampai 60 orang pernah. 60 orang dalam 1 kali produksi. Ya. Aneh juga. Itu waktu kalau tak salah itu 2015. 2015. Itu bahan bakunya betul-betul alhamdulillah banyak. Tapi kalau sekarang ini adalah berkisar mungkin semuanya kalau masuk itu sekitar 25 itu ada. 25 orang. Kalau Pak, ya. masuk semua. Kalau ya masuk kan? semua ya, kalau tergantung bahan baku itu Iya, tadi lagi Pak ya. tergantung bahan baku. Semua warga sini Pak. Semua warga sini. Warga sini. Semua ibu-ibu yang tua. Ibu-ibu yang turun ke sini Pak ya. Yang tua-tua, yang muda tua-tua. tak ada. Iyalah, daripada di rumah nggak Iya, ngapa-ngapain betul, kan, betul. mending cari sampingan sama Pak Hasan. Nah, ya sedikit banyak mungkin untuk membantu Ya. meringankan ya beban rumah tangga mungkin Pak ya. Alhamdulillah. Berarti bisa saya katakan memang betul-betul tercapai tujuan Bapak awalnya Ya, alhamdulillah. untuk membuka lapangan kerja buat masyarakat sekitar. Alhamdulillah. Memang tujuan saya cuma itu. Pak,
kalau saya mau melihat proses produksinya gimana Pak? Boleh Pak? Ya silakan. Kita jumpa dengan Burhan. Oh, dengan Bang Burhan. Kalau gitu Burhan. nanti saya langsung masuk ketemu sama Pak Burhan aja langsung Pak ya. Boleh, boleh. Nah, berarti masalah teknis produksi beliau yang lebih paham. Dia lebih tahu. Oke Pak. Nanti saya kembali lagi ke sini Pak. Boleh, boleh. Masih banyak yang mau saya tanyakan nih Pak. Saya ke dalam dulu Pak ya. Sila. Tuh Burhan, silakan dengan dia aja. Oke Pak. Dengan dia aja. Saya tinggal Dia, di dalam dulu, iya, dia lebih tahu semua tuh. Oh ini ya. Jadi pekerjaannya ini emang ibu-ibu semua? Ya kalau untuk orang borongan itu ibu semua, cuman di belakang ada juga bagian. Oh di belakang, oh bagian Iya. bagian perebusan dan lain-lain yang keras-keras laki-laki ya. Seperti yang untuk borongan bongkar-bongkarnya ibu-ibu. Itu ibu-ibu. Ini warga sini semua? Warga sini semua. Bang, kalau urutan kerjanya tuh gimana sih? Ketam ini bisa sampai ke ibu-ibu ini awalnya dari mana dulu tuh? Oh itu dia nanti nelayan-nelayan datang, kita di belakang penimbangan. Ditimbang. Penimbangan habis kita timbang, kita rebus. Rebusan bagi orang itu. Habis direbus Oke. nanti dikope lagi. Dikope dulu di situ ya? Iya, orang itu kope. Setelah itu baru kita lemparkan ke meja-meja itu. Oh, berarti setelah nelayan datang, direbus, dikumpulkan dulu di situ, Iya. dibagi, perbagian baru didistribusikan ke ibu-ibu ini. Iya. Nah bang, ini kan kalau saya lihat kan setiap masing-masing ibu-ibu nih ngerjainnya nih bagiannya nih beda-beda nih. Bisa dijelasin nggak bang bagian-bagian tubuh ketam nih bang? Oh bisa. Kita tindak situ aja biar Oke. lebih enak. Boleh ya bang. Oh iya nih bang ya, beda-beda bagian tubuhnya. Kalau untuk ibu ini bang? Iya kalau yang ini dia khusus jari ya. Kalau Oh, yang khusus jari ya? Ya namanya kacang. Oh namanya kacang-kacang. Nah, itu bagian dari kalau ketam kan di bawahnya ini kan ada pengayuhnya. Oh iya, Nah, yang kaki paling belakang itu ya. iya. Namanya jumbo. Oh, yang berarti nggak salah saya bilang tadi paling besar ya bagian tubuh ketam ya. Itu khusus jumbo. Ini terus ada ibu juga yang kalau ini kalau ibu ini dia khusus jepit. oh speed. Nah kalau jepit ini dia ada bagi-bagian lagi. Kalau yang ini namanya claw. Oh yang paling jepit paling depannya ya, jepitannya Iya, claw. Terus kalau flower itu di sini dia. Ibu ini. Oh yang ibu itu ya. Ibu itu dia flower itu dia bagian tengah-tengah ketam gitu. Nah kalau bagian Tengah-tengah. ini tengahnya yang yang memang seperti bunga bentuknya bang ya. Jadi iya. makanya disebut Namanya dinamakan flower ya. Kalau untuk ini bang, bagian yang paling rumit di antara semua ini Bagian paling rumit flower. flower yang dengan ibu tadi yang memang bentuknya seperti bunga. Itu paling rumit ini. Paling rumit karena dia itu tadi ya, apa sirip-sirip itu tadi. Karena dia tipis-tipis dia. Dia sama di buka jumbo dia besar. Nah, Bang Burhan, ini kan setelah dicongkelin daging-daging ketamnya kan dikumpulin per bagian-bagiannya. Setelah ini berarti nanti ada diapain lagi? Di packing ya? Oh ya, itu packing itu. Nah, packingnya di mana tuh, Bang? Oh, itu kan packingan sama. Oke, yuk. Boleh kita lihat, Bang ya? Oh, boleh ya. Ini dia bagiannya jumbo, ada beda-beda. Dia di dalam toples itu letaknya yang pakai wadah ini. Ini murni nih Bang ya, nggak ada pakai bahan pengawet apa segala nggak ada. macam ya. Kita cuma tergantung pada es saja. Oh, semuanya bergantung ketahanannya tadi bergantung pada es Bang ya. Tanpa pakai bahan kimia apapun, bersih pure nih Bang ya. Nah Bang, kalau untuk penjualannya sendiri ini kemana nih larinya? Kalau masalah penjualan itu bagusnya ke pasar. Oh nanti, berarti Iya. saya urusan jual menjual beli dan membeli itu itu saya sama selesaikan dia. sama Pak Hasan aja ya. Betul. Oke lah kalau gitu, Bang Burhan terima kasih informasinya Bang. Iya, sama-sama. Saya mau lanjut ke tempat Pak Hasan lagi nih Oke, buat yap. gali lebih dalam lagi. Bang, makasih banyak waktunya ya. Oke, ya lanjut. Mari Bang.
tadi dah diajak keliling-keliling sama Bang Burhan buat kenal ya proses produksi, bagian-bagian ketam. Iya. Sekarang saya masih ada sedikit pertanyaan lagi nih buat Bapak nih. Kita ngobrol di mana Pak? Di sini apa di luar? Sini aja lah. Di sini aja lah ya. Oke, boleh. Nah, Pak, tadi setelah diajak keliling-keliling, saya jadi tahu lebih tentang ketam nih. Selama ini saya tahu ketam tuh yang dimakan apa? Cepitnya aja. Betul. Rupanya banyak. Pak, kalau buat Bapak sendiri ada usaha lain lagi nggak sih selain usaha pengopean ketam nih? Kalau usaha itu ada warung sembako kecil-kecilan lah. Oh, warung sembako di rumah Pak ya? Iya, buat masyarakat. Iya. Pak, menanggapi peraturan dari Ibu Menteri Kelautan kita, Bu Susi Pujiastuti, tentang ada ukuran minimal ketam yang boleh ditangkap dan yang tidak boleh ditangkap. Kalau dari sudut pandang Bapak sebagai pelaku usaha, menanggapinya gimana Pak? Memang awalnya terbitnya peraturan Menteri Pujiastuti itu pada tahun kalau tak salah 2015. 2015 ya, betul Pak. Jadi saya diundang itu ke kantor karantina. Itu ada ngadakan pertemuan SKP itu. Pertemuan SKP dari pelaku usaha dan nelayan. Pelaku usaha, nelayan tidak. Oh, dan pelaku juga usaha saja. Dinas-dinas terkait. Dan dinas-dinas terkait. Nah, jadi di forum itu saya memang ngotot. Saya orang pertama tidak setuju. Yang tidak setuju. Yang tidak setuju. Tentang Menyatakan peraturan itu. di forum itu saya orang pertama tidak setuju. Sampai saya bilang Menteri Pujiastuti boleh buat peraturan untuk negara Republik Indonesia. Tapi di satu daerah itu ada pemerintahan punya kebijakan sendiri. Sementara saya bilang kita ini nelayan pesisir, bukan nelayan laut. Ya, betul. Peraturan itu untuk nelayan laut yang bisa mengambil sebesar apa. Tapi kalau pesisir yang tepi pantai kecil, tidak punya banyak pilihan Pak ya. tak punya pilihan. Jadi berjalannya di situ pertama sekali peraturan itu 100 gram. 100 gram minimal yang boleh ditangkap untuk diolah. Di situ kami langsung tidak setuju, terutama saya. Jadi dibahas lagi yang paling kecil itu dikasihlah sebanyak 60 gram. Oh, akhirnya dari 100 gram tadi turun 60 dilakukan gram. negosiasi turun menjadi 60 gram. 60 gram Minimal yang boleh ditangkap yang untuk boleh diolah. Ya, di forum itu. Jadi kami setujui. Tapi alhamdulillah sampai hari ini saya merasa itu sangat bermanfaat untuk peraturan itu, ya kan? Untuk kedepannya untuk mungkin kedepannya. Pak ya, Jadi semenjak ada peraturan itu, alhamdulillah penghasilan nelayan itu walaupun kecil, tapi nggak putus. Tapi sekarang Bapak mendukung penuh. Mendukung penuh. Saya melihat dan mendengar dari apa yang Bapak sampaikan, dan saya lihat langsung sendiri juga. Sebenarnya ada rasa malu dari hati kecil saya Pak, karena saya melihat sendiri banyak sarjana-sarjana kita yang lulusan sekarang ini malah mereka tuh jadi pencari kerja. Sementara Bapak yang hanya sampai di SD, di sekolah dasar, tapi mampu dan punya kemampuan yang betul-betul baik untuk membuka lapangan kerja buat masyarakat sekitar. Kira-kira apa pesan untuk generasi muda dari Bapak nih Pak, yang sudah berhasil melakukan itu? Kalau pesan saya terhadap generasi muda sekarang ini pada para sarjana lah, para sarjana, ya kan? Kalau generasi muda umpamanya macam seperti yang biasa itu mungkin wawasannya tuh tidak luas. Ya, tidak luas. Ini kalau sarjana itu kan luas. Iya. Jadi kalau pesan saya terhadap sarjana itu, bagi saya sarjana yang sukses, sarjana yang bisa membuka lowongan pekerjaan. Sarjana yang sukses yang di mata Pak Hasan itu adalah yang mampu dan bisa membuka lapangan pekerjaan, bukan mencari pekerjaan. Bukan mencari pekerjaan seperti kalau itu, sarjana Pak, mencari pekerjaan, macam mana dengan orang yang tidak berpendidikan? Mau kerja di mana? Mau kerja di mana, Pak? Ya kan? Kalau sarjana membuka lowongan pekerjaan, dia bisa mempekerjakan orang yang tidak berpendidikan. Satu sarjana dapat satu hilang pengangguran Indonesia. Sangat menginspirasi sekali Pak. Aduh, mudah-mudahan akan ada generasi muda yang bisa melanjutkan jejak seperti Pak Hasan ini Pak. Amin. Pak,
terima kasih banyak buat waktu dan kesempatannya. Saya belajar banyak hari ini dari Pak Hasan, dari Bang Burhan, dari Ketam. Ya. Oke Pak, terima kasih banyak. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi. Amin. Ya Pak ya. Saya pamit dulu Pak, kalau gitu Pak. Ketika banyak generasi muda sepertiku berlomba-lomba jadi sarjana, lantas berakhir menjadi pencari kerja, di sini aku melihat semangat Pak Hasan membuka peluang rezeki bagi sanak saudara. Lihat saja, laut yang luas terbentang di sepanjang pesisir kota Tanjung Pinang merupakan kekayaan alam yang wajib kita jaga dan wariskan. Bagaimana harusnya kita memanfaatkan sumber daya laut tanpa merusak ekosistem dan melupakan masa mendatang. Keberlanjutan adalah prinsip pemanfaatan yang mutlak harus kita lakukan. Suatu saat nanti, Kepulauan Riau menjadi lumbung hasil laut dan ikan. Semoga tak akan punah dan habis hingga anak cucu kita dilahirkan. Aku telah belajar cukup banyak dari kekayaan sumber daya laut di Tanjung Pinang. Saatnya membuka pandangan yang lebih besar, menjajal ke kisah orang-orang di satu daratan, Bintan, mencari kepingan cerita surga daya laut yang mungkin masih tersimpan.